Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana laptop bisa tersambung ke internet atau bagaimana kalian bisa berbagi foto dengan teman? Itu semua berkat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat digital seperti laptop, smartphone, atau komputer desktop yang saling terhubung satu sama lain yang bisa berbagi data, informasi, dan sumber daya lainnya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi sederhana yang menunjukkan laptop, PC, desktop, dan smartphone yang saling terhubung ke satu awan atau cloud yang melambangkan internet dengan panah-panah yang menunjukkan aliran data di bagian atas. Tertulis apa itu jaringan komputer, dan di bawah ini berbagi data dan internet sumber daya. Nah, setelah saya jelaskan tadi tentang jaringan komputer, di sini saya akan menjelaskan nama-nama alat jaringan. Nah, di sini ada router. Router biasanya digunakan untuk menyebarkan internet untuk menyambung ke HP, laptop, komputer. Biasanya juga digunakan di perumahan atau di sekolah. Yang kedua ada wireless card. Nah, wireless card itu biasanya dipakai di komputer atau PC. Nah, di sini untuk kegunaannya itu, kalau misalnya komputernya nggak ada wifi-nya, maka akan dipasangkan wireless card untuk bisa menyambung ke wifi. Lalu yang ketiga ada LAN card. Biasanya itu kegunaannya itu untuk mendapatkan internet juga seperti wireless card, tapi ini beda lagi. Di sini cara pakainya harus menggunakan kabel UTP. Nanti akan dicolokkan di sini untuk mendapatkan internet langsung, tapi menggunakan kabel. Yang keempat ada LAN tester. Biasanya digunakan untuk mengecek kualitas, atau ada kabel yang misalnya ada bermasalah, bisa dicek pakai ini. Bisa juga untuk dites apakah ini kabelnya bekerja semua. Yang kelima ada RJ45. RJ45 itu seperti untuk kepala. Nah, itu kalau misalnya nggak ada RJ45, maka kabel UTP tidak akan bisa digunakan karena kepalanya tidak ada. Bisa untuk dimasukin ke ini wireless card atau LAN tester. Yang ke-6 ada crimping. Crimping biasanya digunakan untuk memotong kabel UTP, dan juga bisa selain untuk memotong kabel, juga untuk menjepit RJ45, konektor RJ45, agar bisa menyambung dan bisa berdata. Yang ke-7 ada switch. Switch ini berguna untuk menyambungkan semua banyak komputer sekaligus dalam satu tempat. Di sini banyak port kabel UTP yang bisa dimasukkan sekaligus untuk bisa mendapatkan internet atau mentransfer data sesama komputer. Paling hanya segitu saja dari penjelasan dari saya. Sampai jumpa di next video. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memberitahu timeline pembelajaran. Nah, di sini ada 17 pembelajaran. Yang pertama itu network
fundamental, kedua IP address dan subnetting, ketiga networking model, keempat pengenalan dan basic Cisco, 5 pengenalan switch, 6 VLAN dan trunking, yang ketujuh menghubungkan antar VLAN, yang kedelapan ada remote access, yang kesembilan VLAN trunking protocol, yang ke-10 port security, yang ke-11 ada spanning tree protocol, yang ke-12 ada internet channel, yang ke-13 ada starting routing, yang ke-14 ada dynamic routing AGRP, yang 14 ada dynamic routing OSPF, yang 16 ada dynamic routing BGP, yang ke-17 ada access control list. Nah, itu adalah ke-17 pembelajaran yang akan dipelajari nanti. Halo, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara menginstal Cisco Packet Tracer. Di sini ada kalian bisa masuk ke web Computer Networking Notes, bisa masuk ke web ini. Masuk. Setelah masuk, kalian pilih sesuai dengan OS yang kalian pakai. Jika kalian menggunakan Windows, kalian pilih Windows di sini. Jika menggunakan Linux, pilih Linux. Jika memiliki Mac OS, bisa pilih Mac OS. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, saya akan memakai Windows. Nah, di sini kalian bisa bebas simpan mau di mana aja. Tapi karena saya sudah memiliki filenya, saya akan skip ulang di sini. Nah, filenya sudah masuk di file explorer, bisa kalian bisa langsung klik kiri 2 kali, yes, lalu ikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Bisa pencet ini, next, pilih kalian mau simpan Cisco Packet Tracer di mana. Kalau saya di program files, bisa next. Nah, ini bebas, kalian mau pengen ada shortcut di desktopnya, bebas. Saya akan langsung next, lalu install. Lalu di sini kita hanya perlu menunggu saja. Lalu finish. Nah, sudah masuk. Kalian di sini bisa, jika punya akunnya, bisa langsung login. Karena di sini saya belum punya akun, saya akan lewati langsung. Nah, jika sudah masuk ke Cisco Packet Tracer, di sini kalian bisa belajar tentang jaringan maupun tentang perangkat keras jaringan. Tapi ini simulasi, jadi kalian seperti tidak perlu membeli perangkat jaringan, bisa belajar dari sini. Di sini ada router, switch, hub, lalu ada wireless device, ada security, ada one emulation, lalu ada device jaringan. Ini juga ada PC, ada laptop, ada server, dan lain-lain. Di sini juga ada kabel, kayak kabel cross, kabel straight, konsol,
font dan yang lain-lain. Di sini banyak jenisnya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakai Cisco Packet Tracer, ya bagaimana simulasinya. Di sini saya akan memberi dua PC, 1, 2, lalu switch 1. Nah, di sini kalian bisa kasih kabel stack, lalu tadi tinggal kalian memberikan alamat IP bebas, mau berapa, mau 1, 2, 3. Oke. Lalu PC yang lain juga sini, tinggal menunggu sampai yang orangnya jadi hijau. Nah, sudah kayak gini, kita bisa tes langsung. Bisa dari PC 6 ke PC 7, hasilnya sukses. Atau dari PC 7 ke PC 6, sukses juga. Ya, mungkin segini saja tutorial untuk menginstal Cisco Packet Tracer, memakai Cisco Packet Tracer. Mungkin sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Lalu kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari logical dan physical. Untuk logical itu digunakan untuk merancang topologi jaringan seperti ini. Fokus pada pengamatan IP, seperti ini di sini, IP dan alur komunikasi data. Nah, di logical itu icon perangkatnya bisa disusun bebas. Selagi di layar putih seperti ini, kita bebas mau membedakan kemana saja, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, mau di sini juga bisa. Nah, logical itu menunjukkan bagaimana paket data bergerak antara perangkat. Kayak berarti kita bisa langsung ngetes dari ini, pesan sini dari PC 0 ke PC 1 dan hasilnya sukses. Seperti itu. Nah, paling sering digunakan untuk simulasi konfigurasi IP dan routing. Seperti simulasinya tadi yang mengirim ke PC 0 ke PC 1 dan mengkonfigurasi IP, berarti memasukkan IP seperti ini ke device ke PC, laptop maupun ke server. Bisa memasukkan IP ini ke device-nya. Nah, untuk perbedaan dari physical itu, dia tuh digunakan untuk merancang tata letak nyata perangkat, instalasi, kabel, dan penempatan dalam rak seperti ini. Nah, tampilannya berbasis lokasi. Berbasis lokasi seperti ini. Ada kayak ini kayak anggaplah kota. Ini gedung-gedung. Di sini ada raknya, ada rak. Nah, ini tuh ya tampilannya tuh bisa dibilang kayak realistis lah. Penempatan fisik dan perangkatnya seperti ada switch, routernya. Ini port-portnya pun ada terlihat di sini. Ini menunjukkan kayak kabelnya nyata yang terhubung ke port fisik tertentu, dan posisi perangkatnya dalam raknya tuh terposisi banget. Biasanya tuh digunakan untuk perencanaan instalasi seperti perkiraan panjang kabel atau ruang rak seperti PC. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya, apa itu perbedaan dari logical dan physical. Terima kasih, sampai jumpa di next video.